Oke, kita sekarang mau ngomongin tentang apa namanya? Tentang tupok aja ya. Atau nggak usah? Tupok ini gampang-gampang ya sebenarnya. Langsung aja deh kali KS6. KS6 aja. Ya, sekarang kita ngomongin turunan implisit ya. Jadi turunan implisit LKS6 itu turunan implisit materinya eksklusif ini. Jadi ini gini. Ini bentuknya uraian semua ya. Ini kan ada, nggak kelihatan ya. Nih, ini ya dia diminta adalah tentukan turunan pertama ekspresi implisit dari fungsi aljabar berikut terhadap x. Jadi intinya dy dx dimintanya gitu. Nah gampangnya gini, pertama kita harus kali semua dulu ya. Jadi ini ngomongin nomor satu yang A, itu kita kaliin dulu semuanya ke dalam ya. Jadinya xy ditambah x per y sama dengan 5. Terus kita turunin aja ya. Ini dianggap sebagai variabel independen ya. Jadi ada dua variabelnya x sama y. Terus begini, ini kan perkalian ya. Jadi UV. Sebelum kita mulai, aku cuma mau ngasih tahu aja. Jadi kalau apa namanya? Kalau ada x diturunin itu jadinya kan 1 ya kan. 1 dikali dx. Nah, kalau y diturunin itu hasilnya adalah 1 dikali dy. Sebenarnya itu begitu. Ya. Sebenarnya itu begitu. Nah, cuma boleh pakai ini, dan boleh juga kayak gini. Kalau misalnya kalian males ya, mending gini aja. X itu kalau diturunin 1, tapi y nanti kalau diturunin nanti jadinya dy per dx. Karena kita nurunnya terhadap x. Gitu ya. Jadi bisa pakai cara ini, bisa pakai cara ini, dua-duanya mau aku coba sekalian ya. Di sini aku mau menurunkan ini dulu aja, x kali y ini kan pakai UV karena ada dua fungsi dikaliin ya, x sama y. Nah, kita harus pakai UV. Ya, ini diturunin dulu. Berarti kan ini diturunin dulu, dikali ini nggak diturunin, ditambah ini nggak diturunin, dikali ini diturunin. X kalau diturunin, kita pakai cara satu ya. X kalau diturunin itu kan 1 ya, 1 dikali dx kalau kita pakai cara yang ini. Nah, karena ini x variabelnya, jadi habis diturunin dikali sama dx. Dikali sama yang ini nggak diturunin, berarti y ya. Begitu, ditambah sama ini nggak diturunin, dikali y-nya diturunin. Y kalau diturunin juga jadi 1 ya, tapi dikali sama dy. Dah, gitu. Terus yang ini juga UV ya, tapi lebih ribet. Jadi ditambah sama ini diturunin, ini UV tapi pembagian, jadi kan atas diturunin 1 dikali dx ya, dikali bawah nggak diturunin, dikurangi sama yang atas nggak diturunin, dikali bawah diturunin, y diturunin 1 kali dy. Nah, terus sama dengan 5 kalau diturunkan 0 ya. Terus aku perbaiki dulu bentuknya ya. Aku perbaiki dulu, ini kan y kali dx ya. Y dikali dx ditambah sama, ini harusnya x-nya nggak usah dikurung ya. Maaf, aku salah. Harusnya x-nya tuh nggak usah diturun, nggak usah dikurung. Salah ini. Nah, ini y kali dx ditambah sama x kali dy ditambah sama, oh iya ini belum dibagi ya, ini masih dibagi sama y kuadrat ya. Karena kan kalau misalnya pembagian kan memang sifatnya begitu, ini diturunin, dikali ini nggak diturunin, dikurangi ini nggak diturunin, dikali ini diturunin per yang bawah kuadrat. Nah terus ditambah sama, ini per y kuadrat, ini sama dengan 0 ya. Ini kan y dx dikurangi x dy. Dah, terus habis itu mending kita pindah aja ini ke sana ya. Berarti y dx ditambah x dy sama dengan negatif ya dari ini. Dari y dx dikurangi x dy per y kuadrat. Nah, y kuadratnya aku kaliin aja ke sana ya. Jadi ini kan y pangkat 3 dx ditambah y kuadrat x dy sama dengan ini negatif y dx, ku masukin negatifnya ditambah sama x dy.
Kemudian yang dy sama yang dx dikumpulin, ini berarti pindah sana karena sama-sama dx, ini pindah sama karena sama-sama dy. Ini pindah sana jadi positif ya, y pangkat 3 y pangkat 3 dx ditambah sama ini y dx sama dengan ini pindah sana, ini aku tulis ulang dulu. Ini pindah sana jadi negatif dari y kuadrat x dy. Kemudian dx sama dy-nya dikeluarkan ya, jadinya dx dalam kurung y pangkat 3 plus y sama dengan dy dalam kurung x min y kuadrat x. Gini. Terus yang kita cari itu adalah turunan terhadap x. Berarti dy per dx. Jadi ini pindah sana. Terus ini pindah sana. Jadi y pangkat 3 plus y per ini pindah sini. X min y kuadrat x sama dengan ini pindah sana per dx. Jadilah ini turunannya ya. Ini turunan dari fungsi ini. Udah gitu aja, selesai. Ya, nggak ada susahnya sama sekali. Gitu. Kalau mau pakai cara 2 juga boleh ya. Cara 2 itu sama aja sebenarnya. Jadi gini. Cara 2 itu sama aja. Kita bedanya x kalau diturunin 1 ya, bukan dx. Tapi y kalau diturunin dy per dx. Ini kita coba UV juga ya. Ini sama dengannya harusnya aku tulis terus ya. Yo, gitu. Nah, sekarang begini. Untuk cara 2 itu begini. Ini kan di UV juga ya. Pertama kan x-nya diturunin jadi 1. Dikali sama y, nggak diturunin ya. Ditambah sama yang x nggak diturunin, tapi dikali y diturunin. Y kalau diturunin kan 1 ya. Tapi dikali dy per dx. Terus ditambah sama ini diturunin ya. Berarti kan x diturunin 1 kali y dikurangi sama x yang nggak diturunin, y diturunin adalah 1 tapi dikali dy per dx dibagi sama y kuadrat, yang bawah kan jadi kuadrat. Sama dengan 0 karena 5 diturunin 0 ya. Terus habis itu sama aja ya, ini pindah ke sana juga. Ini y tambah x dy per dx ya. Sama dengan ini pindah ke sana jadi negatif dari ini kan y, ini negatif x dy per dx ya, per dx per y kuadrat. Terus ini y kuadratnya kali ke sana berarti jadinya y pangkat 3 ditambah y kuadrat x dy per dx sama dengan minusnya aku masukin aja ya, min y, min kita mau menjadi plus x dy per dx, y kuadratnya kan ada di sana. Terus yang ada di per dx nya dikumpulin jadi 1 ya, mending ini pindah sana aja, ini pindah sana, y kuadrat x dy per dx ini pindah jadi minus ya, x dy per dx sama dengan ini min y, ini pindah sana jadi min y pangkat 3. Nah terus ini dikeluarin, dy per dx nya dikeluarin, dy per dx dikali sama y kuadrat x min x sama dengan min y pangkat 3. Terus ini pindah ke sana, dy per dx sama dengan ini min y pangkat 3 per y kuadrat x min x gitu. Hasilnya kan sama ya, cuma dibalik aja. Ini kan kalau negatifnya aku keluarin kan jadinya negatif y plus y pangkat 3. Bawahnya ini kalau tak balik posisinya, karena ini plus ini min kan, kalau dibalik kan jadi maksudnya ya pokoknya yang minus malah jadi yang ini, yang positif malah jadi yang itu. Jadi negatif dari x min y kuadrat x. Terus minusnya kan bisa kecoret. Jadinya hasilnya kan sama tuh, y pangkat 3y x min y kuadrat x. Y pangkat 3y per x min y kuadrat x. Hasilnya sama aja ya. Terserah kamu mau pakai yang mana. Ya, dua-duanya hasilnya sama. Pokoknya kalau ada variabel y diturunin nanti jadinya dy per dx. Atau kamu mau pakai ini, semua variabel kalau diturunin, x kalau diturunin hasilnya dikali dx. Kalau y diturunin hasilnya nanti dikali dy. Berapapun itu ya. Itu aja nomor 1A. Sekarang nomor 1 yang B coba ya. Ini aku tulisin ya, ini cara 1. Ini cara 2. Sama aja. Aku lebih suka pakai yang cara 2. Karena langsung jadi, tapi sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya sama sekali. Langsung aja ke LKS 6 nomor 2 ya. Nomor 2 di sini ya sih, semoga bisa kelihatan ya. Nih. Yang B
itu adalah X kuadrat Y ditambah 2Y pangkat 3 sama dengan 3X plus 2Y. Kita turunin aja ya. Ini UV ya. Berarti jadinya ini kan, ini turunin dulu 2X. Aku pakai cara kedua aja ya. 2X kali Y ditambah sama X kuadratnya nggak diturunin, tapi Y-nya diturunin jadi 1, tapi dikali DY per DX. Karena Y kalau diturunin pakai DY per DX, aku pakai cara 2. Ditambah sama ini kalau diturunin kan pangkatnya turun ya, jadi 6 ya. 6, Y pangkatnya dikurangi 1, 2. Karena ini Y yang diturunin berarti DY per DX. Sama dengan 3X kalau diturunin hasilnya 3. 2Y kalau diturunin hasilnya 2. Tapi karena ini Y berarti DY per DX. Yang ada DY per DX aku kumpulin satu, mending ke sini aja ya. Terus ini pindah sana. Berarti X kuadrat DY per DX. Ini ya. Ini juga ditambah 6Y kuadrat DY per DX. Dikurangi sama, ini kan 2 nya pindah sana, 2 DY per DX sama dengan 3 dikurangi sama 2XY. DY per DX nya dikeluarkan, sisanya X kuadrat plus 6Y kuadrat min 2 sama dengan 3 min 2XY. Terus ya udah, berarti kan kalau mau nyari DY per DX ya, itu hasilnya tinggal ini pindah ke sana jadi dibagi ya. 2XY per ini jadi dibagi di bawah. Udah selesai deh. Hasilnya cuma begitu saja. Nomor yang C. Nomor yang C ini mudah sekali. Ini persamaan lingkaran ya. Ini salah satu cara mencari persamaan garis singgung di titik lingkaran. Itu juga bisa pakai turunan ini. Jadi kalau ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kalau kamu mau nurunin ya, sama kayak tadi, X kuadrat turunannya 2X, nggak ada Y-nya, berarti nggak usah dikali DY per DX ya. Kemudian ini 2Y kuadrat kalau diturunin 2Y, tapi kan ada Y-nya, berarti DY per DX. Sama dengan 25 kalau diturunin 0. Berarti kan kalau mau nyari DY per DX, tinggal ini pindah sana ya. 2Y DY per DX sama dengan min 2X. Kemudian berarti DY per DX-nya adalah min 2X. Ini dibagi ke sana per 2Y. Coret berarti DY per DX-nya adalah min X per Y. Selesai, gitu aja, easy peasy lemon squeezy, mudah ya. Terus yang D, kayaknya mending dibaliknya saja. Nah, terus yang D juga mudah sekali karena nggak ada UV-nya ya. Jadi kita tinggal X kuadrat plus Y sama dengan X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Kita turunin aja, X kuadrat diturunin 2X, Y diturunin 1, tapi karena ada Y-nya berarti dikali DY per DX. Sama dengan, ini kan 3X kuadrat, kalau diturunin X pangkat 3, pangkatnya turun, X-nya dikurangi 1 pangkatnya. Nggak ada Y-nya berarti nggak usah DY per DX. Terus ini 3 Y kuadrat ya. Tapi DY per DX karena kita nurunin Y. Nah, terus tinggal yang sama-sama DY per DX pindah sana, ini pindah sana, berarti 2X min 3X kuadrat, ini pindah sana, berarti jadinya 3Y kuadrat DY per DX dikurangi sama 1 DY per DX. Terus dikeluarin aja DY per DX-nya ya. Dikeluarin DY per DX-nya, DY per DX, hasil sisanya kan 3Y kuadrat min 1. Terus tinggal ini pindah ke sana, berarti 2X min 3X kuadrat per 3Y kuadrat min 1. Sama dengan DY per DX turunannya. Gitu, gampang sekali. Ya, terus nomor 2. Ya, nomor 2 juga sama. 2ABC. Ya. 2A itu adalah X kali Y sama dengan 25. Diminta dicari turunannya. DY per DX-nya. Saya sambil minum ya. Nah, terus ya udah, ini UV ya. Ini diturunin 1 dikali ini nggak diturunin, ditambah ini nggak diturunin dikali ini diturunin, berarti 1, tapi karena Y-nya diturunin berarti DY per DX sama dengan 25 diturunin 0. Ini pindah sana aja, berarti X DY per DX ya, sama dengan ini pindah sana min Y. Berarti DY per DX-nya sama dengan min Y per X. Selesai. Ya, gampang. Yang bagian B ini juga sama ya. Ini kan kayak gampangannya kayak
Ini kan 1/X per Y, ya kan? 1/X itu kan X pangkat negatif 1. Ditambah Y pangkat negatif 1 sama dengan 1. Ya diturunin biasa aja ya. Ini kan min satunya turun. Min, terus dikali X lagi tapi pangkat min 2. Ditambah sama, ini juga min satunya turun. Min, Y lagi tapi pangkatnya dikurangi 1 jadinya min 2. Tapi karena ada Y-nya diturunin berarti dy per dx. Sama dengan 1 diturunin 0. Yaudah, ini pindah sana aja ya. Min X min 2 sama dengan ini pindah sana kan jadi positif. Y pangkat min 2 dy per dx. Sorry, ini pindah sana. Ini kan dibenerin aja bentuknya dulu ya. Kalau pangkat minus kan berarti 1/X kuadrat. Ini juga 1/Y kuadrat. Sama dikali dy per dx. Ini pindah sana jadinya min Y kuadrat per X kuadrat sama dengan dy per dx. Selesai. Gampang sekali. Yang C ya. Yang C juga gampang sekali. Ini nggak ada UV-UV. X pangkat 3 min X sama dengan Y min Y pangkat 3. Ya, ini diturunin kan 3X kuadrat. Karena pangkatnya 3 dikali X lagi tapi pangkatnya dikurangi 1 jadi 2. Min X diturunin 1. Y diturunin 1 tapi karena kita nurunin Y berarti dy per dx. Dikurangi sama pangkat 3-nya turun. Y-nya pangkatnya dikurangi 1 jadi kuadrat. Karena ada Y yang diturunin berarti dy per dx. Ini dikeluarin aja dy per dx-nya ya. Sama dengan dy per dx dikali 1 min 3y kuadrat. Terus ini pindah ke sana. Berarti 3x kuadrat min 1 per ini 1 min 3y kuadrat sama dengan dy per dx. Gampang banget ya. Yang berikutnya aja nomor 2D. Nomor 2D itu ini bisa dikuadratin dulu baru diturunin atau mau pakai chain rule juga boleh. Chain rule itu kalau ada fungsi komposisi kayak gini ya. Dalam fungsi ada fungsi, dalam fungsi kuadrat ada fungsi 2x plus 3y. Jadi gini. Aku mau pakai yang chain rule aja. Lah. Nah, jadi cara chain rule tuh sama kayak tadi, pangkatnya diturunin, jadinya 2 ya. Dikali sama fungsinya lagi 2x plus 3y, tapi pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1. Tapi dikali lagi sama turunan suku dalamnya ini ya. 2x plus 3y. 2x kalau diturunin kan 2. 3y kan kalau diturunin 3, tapi karena ada y-nya diturunin berarti dy per dx sama dengan 10 kalau diturunin 0. Nah, ini harus dikali semua ya. 2 kali 2x kali 2 berarti kan 8x. 2 kali 2x kali 3 dy per dx berarti 12 x dy per dx. Ditambah lagi sama ini 6y dikali 2 berarti 12y. Ditambah lagi sama 6y dikali 3 berarti 18y, masih ada dy per dx sama dengan 0. Ya, ini yang tidak dy per dx pindah kanan aja. Sekalian dy per dx-nya dikeluarin aja ya. Dy per dx dikali sama ini 12x ditambah sama 18y. Sama dengan ini sama ini pindah sana sekalian min 8x min 12y. Pindah aja ini ke sana ya. Berarti kan dy per dx sama dengan ini min 8x min 12y per ini 12x plus 18y gitu. Ini kan bisa dibagi 4 semua ya. Bagi 4 aja atas bawah. Nggak bisa ya, bagi 2 bisa nih ya. Atau nggak usah sederhanain sih, biarin aja ya. Malah tambah mumet. Nah, kalau ada sin konstan bagaimana? Kalau ada sin konstan? Kalau ada sin konstan ya sama aja. Turunannya sin kan cos, turunannya cos min sin dan seterusnya. Itu kan kemarin sudah di LKS sebelumnya. Nah, kita nomor 3A dulu aja. Ya, langsung susah banget ini. Ada sin x kuadrat plus y sama dengan y kuadrat 3x plus 1. Untuk mensimpelkan kayaknya mending gini ya. Ini dikaliin aja ya. Jadi 3xy kuadrat plus y kuadrat. Terus kita turunin aja biasa. Kalau ini kan supatri ya, tapi nggak ada pangkatnya, cuma suku sama trigonometri aja. Jadi kita turunin sukunya dulu ya. Turunan sukunya kan x kuadrat kalau diturunin kan 2x.
Y kan kalau diturunin 1, tapi karena kita nurunin Y berarti dy per dx. Dikali sama turunan sin. Turunan sin kan cos. Cosnya sudutnya nggak berubah ya. Sama dengan, ini UV ya kalau diturunin ya. 3-nya di luar aja. 3 dikali sama turunan UV ini yang ini. X diturunin kan 1 dikali sama yang ini nggak diturunin Y kuadrat. Ditambah sama X-nya nggak diturunin, Y kuadrat diturunin kan 2Y ya. Tapi ada dy per dx-nya karena kita nurunin Y. Itu masih ditambah lagi sama turunan Y kuadrat. Itu 2Y karena kita nurunin Y ada dy per dx. Kalau ada perkalian seperti ini harus dikali beneran ya. Ini kali ini kali ini. Jadinya 2x terus ini cos x kuadrat plus y ditambah sama ini 1 dikali ini kan ya ini ya, tapi ada dy per dx-nya. Jadi dy per dx dikali sama cos x kuadrat plus y. Sama dengan ini ku kali 3 semua ya. Kali 3 semua berarti 3y kuadrat ya, ditambah sama di bawah sini aja ya. 3 dikali 2 berarti 6 ya. 6xy dikali dy per dx ditambah sama 2y dy per dx. Yang ada dy per dx-nya aku pindah ke kanan aja ya semuanya. Semua yang ada dy per dx-nya aku pindah ke kanan. Yang enggak di kiri. Berarti yang enggak ada dy per dx-nya aku tulis di kiri. Ini enggak ada dy per dx-nya. Terus ini pindah ke kiri jadi min 3y kuadrat sama dengan ini 6xy dy per dx ditambah 2y dy per dx dikurangi sama ini dy per dx cos x kuadrat plus y. Ini dy per dx tak tulis di depan biar nggak bingung aja sih. Terus dikeluarin dy per dx-nya ya. Nah, dikurangin dy per dx-nya, hasilnya adalah ya ini, 6xy ditambah 2y dikurangi cos dari x kuadrat plus y. Terus ini pindah sana ya, berarti 2x cos x kuadrat plus y dikurangi 3y kuadrat, ini pindah sini jadi dibagi ya, per 6xy plus 2y min cos x kuadrat plus y sama dengan dy per dx. Jadi caranya memang agak mumet dikit ya. Pokoknya setiap kamu nurunin y kasih aja dy per dx gitu. Nah terus yang berikutnya lagi ya, sebentar. Nah, yang berikutnya lagi nomor BCD ya. Jadi nomor B itu gampang. Ya, semuanya harusnya gampang sih. Tan dari X per Y ya. Sama dengan Y. Kalau kita turunkan bagaimana? Oke, ini kan X per Y. Sukunya kita turunin dulu. Ini kan ada tan, ada sukunya. Supatri tapi tanpa pangkat. Sukunya kan X per Y, berarti kalau diturunin kan harus pakai UV yang pembagian ya ribet ya. X diturunin 1 dikali Y nggak diturunin, dikurangi ya, kalau yang pembagian itu dikurangi. Dikurangi sama X-nya nggak diturunin X, Y-nya diturunin 1 tapi dy per dx ya, dibagi sama yang bawah Y kuadrat. Ya dikali sama turunannya tan itu kan sekan kuadrat dari gugus sukunya nggak berubah. Y kalau diturunin 1 tapi karena kita nurunin Y berarti dy per dx. Ini ku kali ke sana aja ya. Berarti jadinya sisanya kan ini kali ini ya. Ini kali ini. Berarti Y min x dy per dx kali sekan kuadrat x per Y sama dengan Y kuadratnya pindah ke sana, Y kuadrat dy per dx, biar nggak mumet aja sih. Ini ku kali ke dalam semua ya. Jadinya Y sekan kuadrat X per Y dikurangi sama X sekan kuadrat X per Y. Y terus ini dy per dx ya. Karena ada dy per dx-nya sama dengan Y dy per dx. Y kuadrat sorry.
Ini pindah sana karena ada dy per dx-nya, berarti y sekan kuadrat x per y sama dengan y kuadrat. Langsung kita keluarin dy per dx sekalian ya. Y kuadrat, ini kan jadi plus ya, berarti tambah sama x kali sekan kuadrat x per y. Dikali sama dy per dx-nya sekalian ku keluarin. Berarti ini pindah sana, jadinya y sekan kuadrat x per y dibagi sama y kuadrat plus x sekan kuadrat x per y sama dengan dy per dx. Selesai. Gitu aja ya. Terus yang ini juga sama yang c ya. Yang c yang c itu adalah sama tinggal cos xy sama dengan 1 min x kuadrat. Ini diturunin aja cos xy sukunya dulu aja. Ini karena UV perkalian ya. X diturunin 1 dikali y ditambah sama karena ini perkalian ya. X-nya nggak diturunin x, y diturunin 1 tapi dy per dx. Dikali sama turunannya cos kan min sin. Nggak berubah ya ininya apa namanya sudut apa sukunya. 1 diturunin 0 min x kuadrat min 2x ya kalau diturunin karena 2-nya turun tapi x-nya dikurangi 1 pangkatnya jadinya pangkat 1. Terus ini dikali ke dalam semua karena harus dikali ya. Berarti jadinya min y sin xy dikurangi lagi sama x dy per dx sin xy. Sin xy dikali ke sini semua ya. Sama dengan min 2x. Nah ini yang ada dy per dx-nya pindah sana aja. Ini pindah sini berarti 2x min y sin xy ya. Pindah sini. Ini pindah sana sama dengan x dy per dx sin xy. Ini x sama x sama sinnya pindah sana. Jadinya 2x min y sin xy per x sama sinnya dipindah ke sini. Selesai dy per dx. Gitu. Ini bisa dicek di Photomat ya. Semoga benar ya. Aku soalnya nggak tahu ini malam-malam jam 1 pagi ding. Oke, nggak tahu bisa benar atau enggak ya. Yang D ini juga sama aja ya. Sekan dari x plus y sama dengan x min y. Ya udah diturunin aja. Diturunin aja. Ini kan x plus y kalau diturunin kan 1 plus karena x diturunin 1, y diturunin juga 1. Tapi karena kita nurunin y ada dy per dx ya. Terus dikali sama turunannya sekan. Turunannya sekan kan sekan dikali tangan ya. Itu memang turunannya sekan tuh itu sekan tangan. Jangan lupa sudutnya nggak berubah. Ini juga kalau diturunin x min y kan diturunin kan hasilnya 1 x-nya, y-nya juga 1 tapi karena kita nurunin y jadinya dy per dx. Nah, ini harus dikali ke dalam dulu ya. Berarti ini kan kali ke sini. Sektan, ini sektan tapi ada dy per dx-nya. Berarti hasilnya sekan x plus y dikali tangan x plus y ditambah sama sekarang ini kalau sini kan ada dy per dx-nya. Dy per dx dikali apa ini? Sekan x plus y dikali tangan x plus y. Sama dengan ini 1 min dy per dx. Ini yang dy per dx pindah ke kiri aja ya. Berarti jadinya dy per dx dikali sekan x plus y tangan x plus y dari sini ya. Ditambah ini dy per dx. Sama dengan ini 1 sisanya 1 ya. Ini pindah sana jadi minus dikurangi ini. Sekan x plus y tangan x plus y. Ini kan dikeluarin sorry. Ini kan bisa dikeluarin dy per dx ya. Kita keluarkan saja, dikeluarkan dy per dx-nya. Langsung aja ya, enggak sih. Urut aja deh. Dikali sama sekan x plus y ya. Sekan x plus y tangan x plus y plus 1 ya. Ini kan kalau dikeluarin dy per dx kan 1. Sama dengan 1 min sekan x plus y tangan x plus y. Ini pindah ke sana supaya menjadi dy per dx saja. Sama dengan 1 min sekan x plus y dikali tangan x plus y per, ini pindah sana jadi per, sekan x plus y dikali tangan x plus y ditambah 1.
Ya udah gitu aja, selesai. Itu turunannya. Panjang lebar ya, memusingkan. Nah sekarang yang nomor 4-nya agak berbeda sedikit ya. Yang nomor 4 agak berbeda sedikit, ikutin aja penjelasanku. Kita dimintanya dy per dx, sementara ini variabelnya t. Beda lagi ya. Jadi kalau begitu tuh kamu harus nyari gini. Nyari aja dx per dt, jadi diturunkan terhadap t, sama nyarilah dy per dt, semua diturunkan terhadap t. Setelah itu, ya, kalau dy per dx itu kan sebenarnya bisa dijabarin ya. Sama aja kayak dy per dt dibagi sama dx per dt, yang mana nanti kan kecoret dt-nya. Ya, berarti nanti ini dibagi sama ini. Jadi kamu cari dy per dt sama dx per dt dulu, biar kamu bisa bagi dy per dt dibagi dx per dt, nanti hasilnya dy per dx. Gitu ya. Kerjain aja yang A dulu ya. Yang A itu kan x-nya sama dengan 1 min t per 1 plus t. Kita turunin dulu aja ya. Berarti dx per dt diturunin terhadap t. Ya, itu sama dengan, jadi ini tuh bacanya x diturunin terhadap t. Ini kan t variabelnya yang mau kita turunin ya. Ya ini kan UV juga ya, susah banget nih. Yang atas diturunkan hasilnya kan min 1 karena min t ya. Dikali sama yang bawah nggak diturunin 1 plus t, dikurangi sama yang atas nggak diturunin, yang bawah diturunin kan 1, karena 1 diturunin 0, t diturunin 1, per yang bawah kuadrat. Nah, hasil akhirnya adalah dx per dt-nya adalah min 1 min t min 1 min t min 1 plus t ya. Berarti jadinya kan min 2 per 1 plus t kuadrat. Benar nggak sih? Ini kan min 1 min t. Ini min 1 plus t. T-nya kan hilang. Jadinya min 1 kan min 2. Ya tinggal dihitung aja ya, masa nggak bisa. Itu masih yang x. Sekarang yang y. Yang y itu kan sama dengan t per 1 plus t. Diturunin aja. Diturunin terhadap t berarti dy per dt. Jadinya bagaimana? Ya ini turunin dulu ya 1. Terus ini diturunin juga. Ini nggak diturunin deh. Sorry. Diturunin nggak diturunin ya. Kalau UV itu gantian. Dikurangi sama yang atas nggak diturunin. Tapi yang bawah diturunin kan hasilnya 1 juga. Per yang bawah kan 1 plus t kuadrat. Berarti hasil akhirnya untuk dy per dt-nya itu adalah 1 plus t min t. Berarti kan 1. Ya. Per 1 plus t ini kuadrat. Berarti kalau dy per dx ya itu kan sama aja kayak dy per dt dibagi sama dx per dt. Karena kecoret nanti. Dy per dt dy per dt-nya kan ini. Nih 1 per 1 plus t dikuadratin. Terus habis itu dx per dt-nya kan ini. Min 2 per 1 plus t dikuadratin. Yang mana kan kecoret nggak sih ya? Yang mana ini sama ini kecoret ya. Berarti hasilnya tinggal min setengah. Min setengah ya. Udah itu hasil akhirnya. Ya untuk yang ini juga sama ya, caranya sama semua. Tinggal diturunin aja terus nanti dibikin dy per dx. Coba aja ya, kita selesaiin aja sampai nomor 5 aja. Nomor 6 nggak usah ya. Nomor 6 sama aja, sama kayak nomor 5 nanti. Cuma lebih susah aja, ada pi-nya. Aku lebih ke males sih, karena nanti kalau ada variabel begini tuh harus dikali kayak begini kan, dikali ke dalam. Aku kayak udah mulai lelah ya dengan berkalian ke dalam, dan ini udah sekitar 30 menit. Oke. Dari nomor 4 yang B dulu ya. Yang B ini kan X-nya sama dengan, kita ngerjain yang X dulu ya. Saya ini tidak PW posisinya. Nah, untuk yang X itu kan untuk yang X itu kan 2 sin T ya. Diturunin aja dulu terhadap T, berarti dx per dt ya. Kita turunin biasa aja. 2 itu koefisien, sin turunannya adalah cos. Dan ini dx per dt. Untuk y-nya, y itu kan sama dengan min sin 3t. Kita turunin aja ya. Minus itu kan koefisien ya. Minus kan koefisien. Sukunya ada ya. Supatri tapi nggak ada pangkatnya. Sukunya kan 3t, diturunin 3. Trigonometrinya sin turunannya cos 3t. Udah berarti kan sama kayak tadi ya. dy per dx itu adalah dy per dt dibagi sama dx per dt.
DY per DT yang mana ini ya? Berarti min 3 cos 3T dibagi sama dx per dt nya ini 2 cos T. Hasilnya jawabannya ini ya, gampang sekali. Gitu aja, nggak usah disederhanain ya kan karena uraian. Nomor 5 aja. Nomor 5 itu kita diminta menentukan nilai dari dy per dx ya. Jadi nggak cuma fungsinya tapi nilainya. Kita harus tahu angkanya berapa. Jadi habis diturunin terus dimasukin angka-angkanya ya. Ini sama aja kayak mencari gradien. Jadi yang A ini kamu bisa menerjemahkan soalnya seperti ini. Gradien garis singgung dari persamaan x kuadrat, karena kan kalau fungsi diturunin itu kan dapatnya fungsi gradien. Kalau kamu masukin nilai x atau y-nya, nanti ketemu ya gradiennya. Nah, ini kan kamu disuruh nurunin terus dimasukin titiknya ya. Berarti kan sama aja nyari gradien garis singgung ya. Jadi ini sama aja kayak soalnya itu kamu disuruh tentukan gradien garis singgung pada persamaan lingkaran. Ini kan persamaan lingkaran nih. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 ya di titik negatif 1,3. Jadi kayak ya sama aja kayak kalau kemarin dulu kan ada pas kelas 11 persamaan garis singgung lingkaran kan ada rumusnya banyak lebar. Kalau misalnya lupa rumusnya bisa pakai turunan implisit ini ya. Lebih gampang sih kadang ya kalau misalnya udah males. X kuadrat udah mulai habis suaranya ya. Pada min 1,3 ya diturunin aja seperti biasa tadi ya. Ini kan x kuadrat turunannya 2x ya, y kuadrat turunannya 2y, tapi karena kita nurunin y berarti dy per dx 10 diturunin 0 ya. Berarti kan nanti kalau dipindah sana kan dy per dx-nya sama dengan ini pindah sana jadi minus 2x ya. Ini masih ada 2y-nya. 2y-nya pindah sana, ini 2-nya coret 2 aja ya. 2-nya coret masih ada minusnya. dy per dx sama dengan ini x tapi ada minusnya, y-nya pindah sana. Min x per y. Kalau kamu disuruh masukin value-nya negatif 1 sama 3 ya dimasukin aja. Ya, dy per dx sama dengan x-nya negatif 1, y-nya 3. Ya sudah berarti sama dengan sepertiga. Kalau nggak percaya, dulu kan ada tuh rumusnya ya, mencari gradien garis singgung dari persamaan lingkaran. Itu caranya adalah nggak ada sih kalau gradiennya ya. Kalau gradiennya itu nggak ada, tapi adanya persamaan garis singgungnya. Coba aku sambil ingat-ingat juga ya. Rumus persamaan garis singgung lingkaran, PGS itu persamaan garis singgung lingkaran itu untuk yang bentuk seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Ya, untuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat itu kan cara ngerjainnya kan X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Kita masukin aja min 1 sama 3 ya, kalau X1 X2. Berarti min 1X ditambah 3Y sama dengan jari-jari kuadratnya ya 10. Nah, berarti kan nanti kalau dipindah-pindah ya 3Y sama dengan ini kan jadi positif X tambah 10. Terus ini kalau dipindah 3-nya ke sana jadi Y sama dengan 1/3 X tambah 10 per 3. Nah, gradien garis singgungnya tuh yang ini ya. Nih, 1/3 tuh. Ya kan sama kayak ini. Ya, cara ngerjainnya. Jadi ya begitulah. Itu cara lain untuk ngerjain soal kelas 11. Ya kadang-kadang aku juga pakai ini. Nah, terus ini juga sama ya nomor 5 yang B, kayaknya aku udah lelah nih, nggak batuk-batuknya udah mulai. Ya jadi itu aja sampai hari ini. Di video ini yang ini juga sama aja, cuma ada trigonometriknya, nanti habis diturunin tinggal dimasukin seperti ini aja. Gitu. Diturunin sendiri aja ya, semoga bisa, aku yakin pasti bisa. Itu aja, besok maksudnya selanjutnya aku akan bahas mungkin tupok, gak tahu juga ya, tapi habis turunan implisit ini dia mintanya turunan n. Ini gampang sekali ya. Cuma tinggal itu gampang banget nih LKS 7 kayaknya nggak usah ya, cuma tinggal diturunin berapa kali. Ini kan berarti kan turunan kedua ditambah 4 kali yang nggak diturunin ya, tinggal dimasukin aja. Nggak usah terlalu dipikirin. LKS 8 juga nggak usah terlalu dipikirin sepertinya karena banyak limitnya juga. Ya, tapi boleh sih dicoba, nanti kita coba pikirin aja. LKS 8. Habis itu tupok 3. Mungkin tupok 3 lebih worth it ya. Tupok 3.
ya tupok 3 aja kali habis ini. Itu kalau enggak ya ruko 2 aja, ruko 2 lebih enak soalnya, maybe nggak tahu juga sih. Yaudah itu aja, mungkin antara ruko 2 atau tupok 3. Sampai jumpa di video berikutnya bro.